Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Bahrul Ilmi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1A8, koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Ada beberapa hal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berkaitan dengan pendidikan. Pertama, di mana pendidikan berpihak pada murid. Murid adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. Dalam mendidik dan mengajar murid disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Kemudian, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Sebagaimana halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yang mengibaratkan guru layaknya seorang petani. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, namun ia tidak bisa menuntut padi untuk tumbuh menjadi jagung. Kemudian, berikutnya adalah dalam menuntun anak sebagai seorang guru hendaklah selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani, di mana di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantoro berikutnya adalah bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian selanjutnya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Dalam pemaparan refleksi ini ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya sebagai berikut. Pertama, saya menganggap murid adalah objek pembelajaran, sehingga dia harus dikasih materi dan pengetahuan sesuai jatah materi yang telah ditentukan setiap waktunya. Kemudian, saya menganggap bahwa pembelajaran hanya sebatas transfer materi. Kemudian, saya juga menganggap bahwa ketuntasan materi yang disampaikan lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan berikutnya adalah biasanya saya hanya menilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mengerjakan tugas atau ulangan harian. Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang juga masih saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, di mana guru masih sangat dominan di dalam pembelajaran kelas. Kedua, fokus pada pencapaian ketuntasan materi.
Kemudian yang berikutnya lagi adalah saya masih sering menyuruh murid untuk menghafal materi tanpa memikirkan apakah mereka paham atau tidak. Kemudian yang berikutnya, saya terkadang merasa gagal dan kecewa bila nilai murid saya jelek ketika evaluasi. Hal kedua yang dibahas dalam pemaparan video ini adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari materi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ternyata apa yang telah saya lakukan selama ini banyak hal yang masih kurang sesuai. Setelah mempelajari modul 1.1, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, tetapi juga melibatkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, guru juga harus mempelajari tentang karakteristik murid, karena setiap murid dilahirkan dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangannya. Murid juga sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Jadi, mereka diberi peran yang besar dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah guru harus menghargai setiap karakter murid. Jadi, berikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Satu hal berikutnya yang dibahas dalam pemaparan video kali ini adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian berikutnya juga menerapkan pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arah yang baik, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dari perkataan maupun dalam perbuatan. Kemudian langkah berikutnya adalah mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan terakhir adalah menerapkan pembelajaran abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan tetap berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak dalam belajar.